Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Naila Putri Nur Ayurveda. Dengan Kak siapa sebelumnya? Ahmad Riyadi. Oh, iya. Jadi gini Kak, sebelumnya kami akan meminta pendapat dari Kakak terkait kasus fantasi sedara yang sedang booming di media sosial. Bagaimana pendapat Kakak terkait kasus tersebut? Baik, saya izin menjawab terkait dengan kasus yang sedang viral mengenai fantasi sedarah itu. Sebenarnya itu sangat miris dan juga memprihatinkan. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya kasus seperti itu ternyata sudah ada sejak dulu dan juga baru viral saat ini. Kalau misalnya berkaca dari perspektif hukum, itu sebenarnya adalah kasus yang harus segera ditindak oleh aparat penegak hukum. Dimana ketika kita mengaca kepada prosedural dan juga hukum yang berlaku di Indonesia, mekanisme yang ada itu secara langsung atau secara tidak langsung itu terkesan berbelit-belit. Dalam mekanisme hukum itu kan ada dua, penal sama non-penal. Nah, seharusnya dari masyarakat ataupun dari sekarang kekuatan netizen ya Kak ya, netizen itu harus bisa satu suara, kemudian satu visi misi untuk bisa mengusut tuntas kasus tersebut sampai ke akar-akarnya. Mulai dari pergerakan tersebut, kita harus membawa ke jalur hukum, ke jalur penal, kemudian aparat penegak hukum harus saling bekerja sama. Karena ketika kita berbicara secara teori, ini dari perspektif teori yang saya pelajari, menurut teori Lauren Mer Friedman itu ada 3 subsistem atau komponen yang sangat penting. Yang pertama, legal substance, legal structure, dan juga legal culture. Nah, legal culture ini yang sifatnya lebih dinamis daripada substance dan juga structure. Dimana ketika budaya, itu kan termasuk budaya yang sudah jelek dan juga sudah tidak seharusnya ada di masyarakat. Budaya ini harus segera diberantas oleh yang pertama, legal structure atau aparat penegak hukum secara struktural. Kemudian, substansi hukum itu harus mewadahi. Ketika substansi dan juga struktur yang merupakan aparat hukum ini sudah saling bekerja sama, otomatis budaya hukumnya ini akan mampu lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dengan adanya kasus fantasi sedarah ini sudah mencerminkan bahwasanya masyarakat ini memiliki budaya yang sudah tidak bisa dijadikan sebuah tolak ukur. Nah, ini pendapat yang memang bersifat umum ya, secara komprehensif. Karena kalau misalnya saya masuk ke dalam hal yang lebih spesifik, takutnya nanti menyinggung sara seperti itu. Terus ada lagi. Terima kasih dari Kak Ahmad sebelumnya atas pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Jenny Bella dan juga rekan saya aku Regita. Jadi di sini kita akan mewawancarai salah satu dosen untuk dimintai pendapat terkait berita yang sedang booming di Indonesia nih guys. Nah, benar sekali. Nah, berita yang sedang booming itu adalah berita mengenai fantasi sedarah. Buat teman-teman yang belum tahu apa terkait berita fantasi sedarah, bisa search di berbagai website dan bisa nanti kita lihat di laman YouTube kita, karena kita akan mengulik beberapa pendapat dari mahasiswa, dosen, dan juga pakar-pakar hukum lainnya. Oke, bisa ikut sama kita. Lah kudune iki peran pemerintah iki piye? Ya, selama ini kan pemerintah koyone ono undang-undang undang-undang IT, tetapi wong ngomong ya jorok ya diteke wae, enggak ada teguran, enggak ada misalnya di apa jenenge? Ditindaklanjuti. Misalnya di apa jenenge Mas? Enggak jenenge di blokir biar ya itu kan enggak ada. Nah, iya, karena kan beritanya juga sampai sekarang itu masih simpang siur gitu ya Bu. Malah itu grup yang sudah diblok itu malah membuat grup baru gitu. Nah, saiki Jadi peran malah, pemerintah iya. harusnya kan kalau ada blok baru grup baru diblok, ya kudu diblok terus gitu. Harusnya seperti itu toh. Lah saiki siber enggak apa coba? Polisi siber benarnya enggak apa? Ya, itu toh. Kalau itu ya gue mau 3 undang-undang bisa diserap. Undang pornografi pornografi, undang-undang IT sama apalagi. Jadi harusnya kasus ini setelahnya ditindaklanjuti lebih dalam lagi ya Bu. Iya. Dari pemerintah mungkin. Cuman gini. Cuman kan kasus di Indonesia ini baru diproses kalau 1 ada korban, 2 ada saksi, ya toh, 3 ada bukti.
Nah, nek jano kan buktinya wis ono nggih. Iya, sudah. Ya. Terus saksinya kan oke yang sudah melihat. Iya. Nah, masalahnya kan belum ada korban yang melapor. Iya. Tetapi sebenarnya pemerintah boleh selaku selaku pihak yang melindungi masyarakat, dia bisa itu melaporkan, itu bisa. Bahkan misalnya kamu melapor aja boleh gitu. Karena ini merugikan, kan merusak moral toh. Iya. Mungkin itu saja ya, Ye, Bu. terima Sudah kasih. sangat jelas. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf karena ini lagi rodok flu berat ini. Terima kasih ya, Bu ya. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Regita dan juga Saya Jenny Bella. dan saya Amalinda. Dan saya Naila. Baik, di sini kami akan mewawancarai mengenai kasus yang sedang viral, yaitu berita mengenai fantasi sedarah. Nah, berita fantasi sedarah ini adalah grup di Facebook yang ternyata isinya adalah konten pornografi antara sang pelaku yang merupakan ayah atau kakak kandung dari korban, ya korbannya yaitu anak ataupun adik sekandung gitu. Baik, Ibu, oke, langsung saja. Baik, dengan Ibu Hafiz Mutiara, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Perkenalkan saya Hafiz Mutiara Nisa. Saya psikolog klinis yang praktek di Klinik Utama Kasih Ibu Sehati Solo. Gitu dari saya. Nama panggilan saya biasa disebut Hafiz atau Mutia. Oke, baik Ibu Hafiz, terima kasih. Langsung saja di sini kami akan menanyakan 3 pertanyaan mengenai kasus fantasi sedarah. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, dari kasus ini apakah ada diagnosa untuk si pelaku ini memiliki kelainan jiwa atau psikis sehingga melakukan hal tersebut terhadap anak atau saudara sekandungnya? Oke, fantasi itu kan dimulai dari pikiran. Pikiran itu muncul dari diri sendiri. Nah, pikiran itu ada yang positif dan juga ada yang negatif ya Mbak ya. Nah, tentu ketika fantasi ini muncul, itu perlu dicari tahu dulu nih, kenapa bisa munculnya seperti ini. Kenapa bisa ada pikiran-pikiran yang tentang berfantasi atau melakukan sesuatu yang tidak normal nih sebenarnya, ya kan? Oke, pikiran itu kan ada yang sehat dan ada yang nggak sehat. Nah, tentu kalau fantasinya seperti ini berarti termasuk sesuatu yang nggak sehat. Nah, untuk diagnosanya seperti apa, memang membutuhkan yang namanya asesmen lanjutan. Asesmen lanjutan digunakan untuk nantinya dipakai untuk menegakkan diagnosa, gitu. Oke, ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pertama. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, Ibu. Pertanyaan kedua yaitu kira-kira ya Bu, bagaimana penanganan dari psikolog terhadap pelaku dan juga korban fantasi tersebut? Nah, tadi kan kita sudah melakukan asesmen nih, asesmen yang dilakukan kepada pelaku. Itu kita nanti cari tahu dulu dia kebutuhannya apa, kemudian dia itu permasalahannya sumbernya dari apa, dan lain sebagainya. Bisa jadi sebelum dia melakukan fantasi-fantasi tersebut, ternyata memang ada pengalaman sebelumnya yang pernah terjadi atau pernah dialami, sehingga muncul nih pikiran-pikiran seperti tadi, seperti fantasi tadi. Kita harus cari tahu dulu sumbernya, dan kita cari tahu sumbernya, apa penyebabnya, dan juga kebutuhan dari klien itu apa. Ketika kita sudah tahu kebutuhan dan juga penyebabnya, kita bisa memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari klien tersebut. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapan bagaimana penanggulangan untuk pelaku. Sekarang kita beralih bagaimana penanganan dari psikolog terhadap korban agar tertangani dengan benar dan tidak munculnya trauma. Gitu. Oke, jadi setiap kejadian yang muncul itu kan menimbulkan efek tersendiri pada dalam diri kita masing-masing.
itu memang, apalagi kejadian ini cenderungnya kejadian yang buruk ya, karena sudah dilakukan dan oleh pelaku nih kepada korban. Itu kan kita harus mengajarkan kepada anak-anak, ini kan karena rata-rata korbannya adalah anak-anak ya. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana orang lain itu apakah boleh menyentuh organ-organ tubuh, apalagi organ-organ tubuh yang sensitif. Ajarkan kepada anak bahwa organ-organ tubuh yang sensitif itu boleh disentuh untuk keperluan tertentu, misalnya untuk misalnya mau dibantu untuk cebok atau dibantu untuk yang lainnya, dan yang boleh menyentuh area itu adalah siapa? Misalnya ibunya, atau misalnya kalau laki-laki itu ayahnya, kalau misalnya di sekolah itu adalah gurunya. Dan juga perlu diajarkan sentuhan yang normal seperti ini, sentuhan yang tidak normal itu seperti ini. Misalnya sentuhan untuk cebok itu kan adalah sentuhan yang normal ya. Misalnya sentuhan yang nggak normal mungkin sudah berbeda, tidak seperti saat membantu untuk cebok misalnya, kayak gitu. Nah, anak-anak juga perlu nih ketika mendapatkan situasi di mana mungkin orang di sekitarnya itu sudah menyentuh area sensitif itu, dia harus melindungi dirinya, misalnya berteriak, menangis, atau berlari, mencari pertolongan orang yang bisa membantunya di sekitar tersebut, gitu. Oh iya, jadi edukasi itu juga penting ya Bu, apalagi ini kan kebanyakan korbannya itu kan di bawah umur dan mereka itu juga belum mengerti kalau ini tuh termasuk pelecehan atau tidak begitu. Iya, betul sekali. Jadi memang edukasi menjadi sangat penting untuk anak-anak, karena anak-anak kan melihat dan mendengar apa yang dia lihat, dia dengar, itu masukkan ke dalam memorinya. Jadi orang-orang di sekitarnya perlu sekali memberikan role model yang tepat untuk anak supaya dia tumbuh dengan optimal sesuai dengan usianya. Iya, baik. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Jawabannya sangat membantu untuk kita Ibu. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Regita. Di sini saya akan mewawancarai mengenai kasus yang sedang viral, yaitu fantasi sedara. Di sini saya akan menanyakan dari segi perlindungan anak dengan Ibu. Saya Rita. Dengan Ibu Rita, baik. Ibu Rita, saya akan menanyakan 2 pertanyaan mengenai kasus fantasi sedara. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk melindungi anak-anak dari kasus ini? Apalagi mereka itu kan hidup satu lingkungan atau di rumah yang sama. Gitu. Ya, kalau fantasi sedara ini kan seperti ini ya, kayak akun di media sosial gitu ya, yang ini takutnya ketika ini viral, banyak orang yang tahu, banyak orang-orang yang berusaha untuk sepertinya lebih kayak mempraktekkan gitu ya, karena dianggap itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa karena sudah viral, semua orang tahu gitu-gitu ya, karena dianggap sebagai sesuatu yang benar gitu ya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah melakukan pencegahan. Setidaknya kalau melindungi anak-anak supaya anak-anak ini berani berkata tidak ketika ada orang yang menyentuh tubuhnya seperti itu. Jadi sebagai langkah antisipasi, anak-anak harus dibekali dengan organ tubuh mana saja yang itu boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Dan ketika anak-anak sudah tahu itu, setidaknya anak nanti akan bisa melakukan sesuatu, setidaknya melawan bila hal itu terjadi pada dirinya. Dan ketika dia mendapatkan perlakuan seperti itu, dia akan bercerita ke orang dewasa yang lain yang dianggap aman. Misalnya kalau adalah yang melakukan bapaknya atau kakaknya, dia bisa bercerita kepada ibunya gitu ya, atau saudara perempuannya, atau bisa dengan gurunya, orang-orang yang dianggap nyaman, yang bisa dipercaya, yang akan membantu dia. Jadi
anak-anak harus dibekali itu sebagai upaya pencegahannya. Dan tentu saja media sosial yang menyuarakan atau setidak-tidaknya mempopulerkan, memviralkan tentang fantasi saudara ini segera banyak yang repost, banyak yang lapor, sehingga dari media sosial itu akan setidak-tidaknya akan melakukan tindakan. Ini akun ini kenapa kok sampai dilaporkan orang banyak seperti itu. Jadi semuanya harus bergerak, tidak boleh ada yang kayak mensupport itu gitu. Gitu sih kalau dari kami. Iya, terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, apa saja kebijakan Yayasan Perlindungan Anak apabila ada kasus yang seperti ini terjadi lagi? Oh iya, jadi harapannya sih karena sudah kita sebagai sebagai masyarakat sebagai upaya pencegahannya, secara misalnya teman-teman yang punya media sosial melakukan tindakan misalnya tadi ya dengan melaporkan akun itu sehingga tidak semakin viral seperti itu, sehingga kalau semakin viral takutnya ya itu tadi akun ini akan dicontoh oleh orang-orang yang lain gitu ya, akan apa yang menjadi viral itu kan biasanya akan jadi trendsetter ya, akan menjadi contoh gitu. Walaupun jelek biasanya jadi ide bagi orang-orang yang sudah bermental seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang saudara, itu kan biasanya dengan keadaannya sekarang ya mungkin tidurnya tidak dipisah misalnya karena kondisi ekonomi keluarga, mereka hanya tinggal dalam satu kamar, itu sudah bapak, ibu, anak tidur sama-sama seperti itu. Jadi sangat mungkin anak-anak yang harusnya dilindungi oleh orang tuanya tapi karena atau kakak laki-lakinya tapi karena ada yang viral di media sosial itu dia kayaknya kalau misalnya dia nanti dia tidak akan berani bercerita, apalagi dengan relasi kuasa ayah melakukan ke anak misalnya. Ayah ke anak itu kan sangat tergantung dengan orang tuanya ya, secara makan, secara sekolah, secara jajan dan sebagainya. Nah, kalau orang tuanya sudah bilang kalau kamu nanti cerita ke siapa-siapa, kalau kamu nanti tidak mau melayani ayah, nanti kamu nggak tak sangoni, atau kamu nggak boleh sekolah karena SPP-mu nggak tak bayar. Itu kan anak akan nurut dan akan diam, tidak akan berani mengungkapkan itu tanpa dukungan orang lain yang bisa menyelesaikan itu. Biasanya anak akan diam. Jadi ya upaya pencegahan harus terus dilakukan. Bahwasanya sekarang ini sudah ada undang-undang perlindungan anak yang kalau sampai yang melakukan kejahatan seksual itu adalah orang-orang terdekat, bapak yang harusnya melindungi tapi melakukan kekerasan, hukumannya itu ditambah sepertiga dari ancaman hukuman yang ada gitu. Jadi itu juga harus disampaikan gitu, bahwasanya memang kamu bisa dengan adanya situs itu atau aplikasi itu atau akun itu kamu mungkin bisa menjadikan contoh, tetapi ingat ada hukuman yang mengintai di sana seperti itu. Jadi kamu melakukan itu hukumannya ada gitu, walaupun mungkin anaknya saat ini tidak berani, pasti kalau misalnya nanti dilaporkan dan terbongkar, kamu hukumannya akan maksimal gitu, karena kamu adalah orang tuanya yang harusnya melindungi anakmu tapi melakukan kejahatan pada anakmu, atau saudara laki-laki yang harusnya melindungi adik-adiknya tapi ternyata melakukan itu gitu. Jadi ancamannya kan lebih tinggi dibandingkan orang luar yang melakukan kalau itu dilakukan masih dalam saudara gitu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah hadir dalam wawancara ini. Iya, sama-sama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Kembali lagi dengan kita di segmen Pasta, serunya kupas cerita yang akan menemani kalian semua selama kurang lebih 5 menit ke depan.
Nah, di sini kita mau membahas nih mengenai berita yang lagi viral, yang lagi panas-panasnya, yaitu fantasi sedara. Nah, di sini kita akan memberikan pendapat kita atau sudut pandang kita mengenai berita tersebut. Nah, sebelum lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu nih dengan aku Regita, Aku Naila. Aku Jenibela. Nah, di sini kita mau memberikan pendapat mengenai fantasi sedara. Sebelum lanjut, buat kalian yang masih asing dengan kata ini, kata fantasi sedara. Jadi fantasi sedara itu adalah mungkin bisa dibilang kelainan seksual yang mengarah ke hubungan yang sedara seperti bapak dan anak, kakak dan adik, yang mereka itu berhalusinasi atau berimajinasi yang mengarah ke seksualitas begitu. Nah, untuk teman-teman semua, siapa nih yang mau memberikan pendapatnya terlebih dahulu nih? Mungkin Regita dulu bisa. Oh, aku ya. Jadi menurutku untuk berita ini mungkin sebelum-sebelumnya sudah ada ya tentang berita ini. Tapi untuk yang kali ini tuh menurutku cukup besar ya berita ini, karena juga mereka itu memiliki komunitas yang disebut fantasi sedara, dan komunitas itu berada di media sosial yaitu Facebook. Nah, di mana media sosial itu kan ranah umum ya, bisa dijangkau ya, diakses oleh banyak orang gitu. Apalagi mereka itu mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap yang sedara seperti anaknya ataupun kakak adiknya gitu. Dan itu menurutku melanggar norma dan juga melanggar undang-undang terhadap anak gitu ya, karena kan kebanyakan itu yang di korbannya itu kebanyakan di bawah umur ya Kak. Iya. Yang harusnya itu anak di bawah umur itu kita lindungi, tapi kenapa malah digitukan ya Kak ya? Iya, betul sekali. Dan juga gimana Kak, silakan. Iya, betul banget. Kan itu korbannya mayoritas balita gitu ya. Iya. Terus masih dilindungi sama undang-undang perlindungan anak gitu. Terusnya kan apalagi itu juga saudara. Nah, harusnya sebagai orang tua, kakak, adik harusnya melindungi, bukan malah memperlakukan seperti itu. Benar sekali. Hal yang menjijikan banget ya. Dan pastinya nanti juga anak-anak yang masih di bawah umur itu akan trauma gitu pas waktu besar, punya trauma atau ketakutan berlebih, atau bahkan nanti kalau sudah tahu, sudah paham itu bakal jauh dari orang tuanya, jauh dari bapaknya yang sudah mengetahui dia seperti itu, atau mungkin bisa jauh dari kakaknya atau bagaimana. Dan juga kan mayoritas anak-anak yang masih kecil itu kan nggak tahu ya tentang hal seperti itu. Jadi mereka itu mungkin kayak ya biasa aja menerima hal tersebut gitu. Apalagi Padahal kalau dari saudara seperti kakaknya atau bapaknya nih, kayak kita disodorkan kamera kan kayak kita merasa senang ya, kayak kayak wah, momen kita itu diabadikan, padahal itu nyatanya malah disalahgunakan ya. Hal yang seharusnya nggak diduga-duga tapi ternyata buat jangkauan banget ya. Iya. Apalagi sosial media sekarang kan menyebar luas kan, dari kita Indonesia, luar negeri mengakses semua. Iya. Kabar baik buruknya pastinya yang bisa juga melakukan sedikit baik atau hidupnya. Apalagi kan itu tingkat Facebook ya, itu apalagi grupnya itu sudah beribu-ribu orang yang ada di situ. Yang mengakses itu ya. Pastinya semua bisa melihat apa yang terjadi di dalam Facebook. Iya, benar. Nah, harusnya terkait adanya kasus ini seharusnya pemerintah ya yang harusnya turun tangan juga terkait kasus ini, karena kan kasus juga sudah melanggar banyak terkait undang-undang ITE, karena kan kasus ini di dalam sosial media seperti Facebook itu, terus perlindungan anak, lalu itu Kak, undang-undang pornografi juga ya, karena kan di dalam grup tersebut itu dilontarkan kata-kata seksual dan juga berupa foto maupun video. Kalau tidak pemerintah, siapa lagi yang pastinya bisa men-stop atau memutuskan jaringan-jaringan yang tidak benar tersebut? Karena pastinya kalau bukan kekuatan netizen atau masyarakat biasa itu tidak bisa menghentikan itu. Alangkah baiknya dari sekarang kita harus benar-benar memutuskan jaringan-jaringan yang tidak benar itu.
tidak hanya memutus jaringan ya Kak, kita juga harus peduli terhadap korbannya, karena pasti mereka tidak sakit terhadap fisiknya tapi mentalnya juga, ya. Harusnya pemerintah juga memberikan fasilitas untuk memberikan pemulihan terhadap korban-korban tersebut. Iya benar. Dan juga di berita terkini itu sudah ada 3 pelaku nih Kak yang sudah tertangkap, dan juga menurutku sih pemerintah juga masih approve lah bisa menangani kasus ini dengan lumayan cepat ya. Semoga aja setelahnya pemerintah juga masih melek ya Kak terhadap kasus ini, sehingga nggak ada lagi nih grup lagi yang satu sudah terputus jaringan tapi membuat lagi. Dan yang pasti biar tidak terjadi banyak korban lagi ya Kak ya. Iya benar. Ya kesimpulannya mungkin kita juga harus memberikan beberapa edukasi penting ya terhadap orang tua maupun anak mengenai hal-hal yang berbau seksual gitu. Kita harus memberikan edukasi juga kepada anak-anak nih yang mereka kan masih kecil dan juga masih belum mengerti. Mungkin kita bisa memberikan hal-hal yang sedikit bisa membantu mereka, seperti kita ada bagian atau area tertentu yang tidak boleh disentuh oleh laki-laki gitu ya. Tentunya peran pemerintah juga sangat dibutuhkan ya Kak dari kasus ini, karena undang-undang itu harus ditegakkan ya Kak, jangan hanya berupa tulisan saja yang tapi tidak digunakan sebagaimana fungsinya. Sudah? Baiklah, cukup sekian penjelasan pendapat yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kalian bisa menonton atau melihat di website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.